Polres Oku, Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan penjaga malam kebun sawit. Kronologi penangkapan pelaku pembunuhan berawal dari informasi salah seorang keluarga korban yang melihat ada orang yang menggunakan ponsel mirip milik almarhum Zulkifli. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial J di Makassar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Baik, rekan Mei dan pemirsa Tribun, kami informasikan bahwa kasus pembunuhan yang menimpa Zulkifli bin Sulaiman, salah seorang penjaga perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi bulan Maret lalu. Pembunuhan yang mengakibatkan pembunuhan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubu Batang ini awalnya merupakan penemuan mayat dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Kondisi korban saat itu mengalami luka-luka, luka bacok di bagian telinga diantaranya, kemudian di sekujur tubuh lainnya. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Namun polisi belum bisa mengungkap pelakunya. Kemudian lama kasus ini menjadi target operasi polisi untuk melakukan pengungkapan kasus, namun tidak ada bukti petunjuk yang bisa ditemukan untuk melacak siapa pelakunya. Selang sebulan kemudian, tepatnya di bulan April, pertengahan bulan April tahun 2022, salah seorang warga desa menggunakan HP, menggunakan handphone. Handphone tersebut mirip sekali dengan handphone milik korban yang meninggal dengan kondisi sangat memprihatinkan. Selanjutnya keluarga korban menyelidiki sendiri kasus ini dan kemudian meyakini bahwa handphone tersebut adalah milik almarhum. Selanjutnya kasus ini dilaporkan ke Polres. Mendapat informasi tersebut, Kapolres Agan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK memerintahkan Kasat Reskrim Polres Oku AKP Hilaludin untuk membentuk tim. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap temuan barang bukti berupa satu unit handphone tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata handphone yang dicurigai milik korban ini ternyata sudah beberapa kali pindah tangan. Akhirnya didapat informasi bahwa handphone tersebut didapat dari seseorang bernama Jamaluddin. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, dikembangkan, kasus ini akhirnya menemukan titik terang dengan ditemukannya salah satu orang yang dicurigai yang sebelumnya memang sempat beradu mulut, sempat cekcok mulut dengan korban. Akhirnya polisi mendapatkan informasi yang akurat, kemudian melakukan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan jejak bahwa tersangka pelaku kabur ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Berbekal informasi inilah polisi dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Oku melakukan pengejaran sampai ke Sulawesi Selatan. Akhirnya tersangka berinisial J, yang kemudian diketahui bernama Jamaluddin, ini ditemukan di Makassar sedang bersembunyi di salah satu rumah kontrakan di Makassar. Tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti, polisi akhirnya bisa tersangka pelakunya yang sebelumnya memang pernah bekerja di Makassar, pernah menjadi tukang bangunan sehingga dia bisa melarikan diri ke Makassar. Selanjutnya polisi membawa tersangka pelaku ke Polres Agan Komering Ulu. Setelah dikembangkan ternyata tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Baik rekan, kita informasikan bahwa tersangka ini pada tahun 2021 pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana penganiayaan.
Kemudian di tahun 2005 juga pernah menjalani hukuman karena terkait kasus tindak laka lantas kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya di tahun 2014 tersangka Jamaluddin ini juga pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kita informasikan juga bahwa antara tersangka dan pelaku ini memang sempat terlibat hubungan bisnis hutang piutang yang menyebabkan pelaku si korban meminjam uang kepada tersangka senilai 5 juta rupiah. Korban sendiri berjanji kepada tersangka akan segera melunasi hutangnya ini dengan cara mencicil dengan buah sawit sebanyak 1 ton. Namun hanya 2 kali pembayaran dengan buah sawit ini, kemudian itu pun jumlahnya baru 3 kuintal. Masih ada kekurangan yang cukup banyak. Kemudian tersangka kembali menagih hutang-hutangnya yang masih belum dibayar oleh korban. Namun perilaku korban saat itu tidak kooperatif, berlaku terkesan acuh tak acuh di saat korban sedang menagih hutang. Bahkan korban asik saja bermain game tanpa menunjukkan etikat baik kepada pelaku. Bahkan terakhir korban terkesan menantang pelaku dengan mengatakan kalau tidak suka pukul saja saya. Rupanya tersangka ini terprovokasi dengan ucapan korban sehingga tanpa pikir panjang lagi tersangka langsung mencabut parang yang memang sudah terselip di pinggangnya, kemudian membacok korban secara membabi buta sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sekujur tubuhnya. Korban akhirnya kehabisan darah dan kemudian meninggal di lokasi kejadian. Perlu kita informasikan kasus ini menjadi target polisi dan polisi tidak menemukan tersangkanya. Setelah mendapatkan handphone yang tadi ditemukan oleh warga, barulah tersangka berhasil ditangkap sampai di Makassar. Saat ini tersangka sudah mendekam di rumah tahanan sementara Mapolres Oku. Kemudian tersangka dijerat dengan pasal 338, 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian rekan Mei, informasi yang bisa kita sampaikan dari Kota Batu Raja. Kembali ke rekan Mei di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Ulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Di perkebunan sawit di Desa Gunung Beraksa, Kecamatan Lubung Batang. Jadi tanggal 14 April 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saudara J merupakan residivis, yaitu sudah pernah menjalani beberapa hukuman. Antara lain pada tahun 2001 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Berikutnya pada tahun 2005 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana laka lantas, dan pada tahun 2014 pernah menjalani hukuman terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kronologis penangkapan dari saudara J tersebut berawal dari informasi dari salah satu keluarga korban yang melihat bahwa handphone yang diduga adalah milik korban yang hilang pada saat kejadian digunakan oleh salah satu masyarakat. Kemudian setelah kita mendapati informasi tersebut, kita langsung laksanakan pengecekan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar bahwa handphone tersebut adalah milik dari almarhum. Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mendalam terhadap asal-muasal HP tersebut, dan kemudian kita ketahui bahwa HP tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali. Nah, kami berupaya untuk mengidentifikasi siapa tangan pertama yang membawa HP tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.